Pernah nggak sih kalian tuh mau presentasi di meeting ya, udah di-prepare, tapi ada aja masalahnya. Problemnya bisa dari laptopnya, bisa dari kabel HDMI-nya, dan masih banyak lah faktor lainnya. Nah, proyektor dari BenQ ini guys, ngasih solusi dengan langsung masukin Windows 11 di dalam proyektornya. Yo, what's up guys, welcome back to Bashing Rotak YouTube channel, sama gue Malvin, dan yes, ini adalah proyektor BenQ dengan kode EH620. Proyektor pertama di dunia yang include full Windows 11 operating system di dalam proyektornya. Kalau di dunia PC ini bisa dibilang kayak all-in-one kali ya. Cuma pengganti dari monitornya adalah si proyektor ini yang pastinya bisa kasih ukuran layar yang lebih gede. Dan pas gua tes juga ini surprisingly tuh terang banget loh. Oke, ini dia untuk proyektornya guys. Jadi dari sini kita tuh bisa setup berbagai macam ya pilihannya ya. Satu, bisa langsung pakai kakinya, kita tinggal tekan aja ini. Terus dia nanti akan turun gitu ya. Terus menyesuaikan angle-nya, jadi kalau kalian mau angle agak naik atau turun. Yang belakang ini juga ada adjustable, kalian bisa puter-puter aja. Atau kalau kalian mau mounting ke atas, itu bisa lewat lubang-lubang ini ya. Jadi dia udah ada mounting-mountingnya kayak gitu. Bisa kalian pilih, bisa di mounting ke atas, atau kalian bisa posisi terbalik itu, atau posisi standar, ditaruh di meja kayak gini juga oke. Cuma dari segi jarak ini gua cek butuh sekitar 2 meter untuk mendapatkan ukuran yang sekitar 100 inci kayak gitu. Dan kalau udah dapat posisi yang pas, tinggal dicolokin aja listriknya dan mulai setupnya. Sesimpel itu. Lanjut. Oke, pas di setup pertama, proyektor ini tuh bakal punya 2 interface. Jadi ada yang standarnya BenQ Launcher, itu semacam kayak cuma skin on top of Windows 11 yang isinya itu adalah aplikasi-aplikasi buat productivity. Jadi biar buat kantoran itu lebih gampang harusnya ya. Tapi selain itu juga, ini kalian juga bisa ganti untuk masuk ke Windows 11-nya ya secara default. Tinggal matiin aja tadi auto launch dari BenQ Launcher-nya. Nah, untuk mengontrol proyektor ini kita dapat remote, tapi gue rekomen untuk siapin mouse dan keyboard aja ya, buat dicolok langsung ke proyektornya atau dikonekin via wireless ya, juga ada Bluetooth-nya. Biar kontrolnya juga jauh lebih cepat dibandingkan pakai remote. Nah, proyektor ini punya resolusi Full HD 1080p dengan tingkat keterangan yang sangat oke juga di 3400 ANSI lumens. Ini terangnya banget sih. Dipakai di ruangan dengan jendela ini masih bisa ngimbangin dengan mudah ya, ditambahin dengan warna yang ditampilin itu juga pop banget, kualitasnya asik untuk gambarnya. Fitur-fitur pendukung seperti automatic keystone correction itu ada untuk vertical, tapi untuk fokus ini masih mesti manual ya, diatur lewat si lensanya ini. Nah, dari segi ukuran proyektor ini juga tergolong gede. Ya, lebih gede sedikit dibanding proyektor pada umumnya. Mungkin karena mesti masukin parts-parts PC tadi ya, yang butuh space juga di dalamnya. Di bagian atas ada beberapa tombol-tombol ya buat basic control. Standarnya proyektor BenQ kayak power sampai ke menu-menunya. Untuk bagian ports nih, ini juga lumayan banyak ya. Ada ports untuk PC input yang gue sendiri nggak pernah lihat. Ada monitor out, HDMI itu ada 2 biji, jadi kalian bisa colokin ke 2 source yang berbeda. Port LAN RJ45, ada RS232, gue juga nggak tahu itu apa. USB ada 4 biji, ada USB mini B, ada audio input, dan ada audio output. Jadi buat nyolokin device ke proyektor ini tetap bisa kayak proyektor-proyektor pada umumnya, dan selain itu juga ports USB-nya bisa dipakai buat kebutuhan si operating Windows 11-nya, kayak si mouse dan keyboard ini. Oke, sekarang kita bahas ke fitur Windows 11 built-in, seperti yang kita bilang tadi di awal. Pertama kali di dunia ada proyektor kayak gini. Nah, Windows 11 itu sendiri terinstall di dalam proyektor ini tuh bukan Windows 11 biasa kayak kita di rumah gitu, di laptop, di PC gitu ya. Ini tuh adalah versi Windows 11 IoT Enterprise OS, yang mana khusus buat proyektor. Nah, di sini ada beberapa fitur spesial, salah satunya yang gue suka banget, mirroring 4 device sekaligus. Itu kepake banget buat team meeting, misalnya kayak kalian lagi brainstorming, itu layar proyektornya bisa dibagi 4, dan ya itu ukurannya kan gede banget ya, bisa 100 inci lebih, jadi kelihatan dengan jelas juga setiap display dari laptop kalian. Selain itu juga fungsi dari si OS Windows 11 sendiri adalah biar kalian ya tinggal masukin file aja ke sini, mungkin bisa via storage drive kayak flash disk atau SSD, atau bisa via online ya, akses langsung via cloud tanpa perlu device eksternal tercolok ke proyektor ini. Tapi ya kalau kalian pengen colok eksternal device kayak laptop, kayak PC, tablet gitu-gitu lewat HDMI itu juga tetap bisa.
Nah, walaupun demikian, nggak semua aplikasi yang standar di Windows 11 itu bisa diinstal ke dalam proyektor ini, karena performance daripada internalnya menurut gua agak terbatas. Jadi buat aplikasi-aplikasi berat yang kayak 3D modeling atau video editing itu nggak cocok ya. Dan ini lebih ke office use aja, kayak misalnya presentasi dari PowerPoint atau via cloud kayak Google Docs, Google Sheet, dan lain-lainnya. Nah, di sini gua rekomen juga untuk lebih pakai browsernya Edge dibandingkan sama Google Chrome, karena Chrome itu sangat memakan RAM, dan RAM 4 GB yang ada di proyektor ini juga nggak gede ya, jadi harus lebih efisien dalam buka-buka aplikasi juga. Satu hal yang gua tes dan function very smooth di proyektor ini adalah kemampuan buat split screen up to 4 device sekaligus tadi yang bisa dilakukan via wireless. Jadi nggak perlu colok kabel, langsung aja lewat WiFi. Gue sempat tes pakai Mac dan iPad itu via AirPlay bisa langsung connect dengan lancar ke keempat device sekaligus ya, selama dalam satu WiFi tadi. Sempat tes juga pakai Windows dan entah kenapa kalau pakai cache bawaan itu nggak bisa. Jadi kalian harus download aplikasi namanya BenQ InstaShare buat Windows dan juga buat Android ya, kalau kalian pengen mirroring ke proyektor ini. Nah, selain itu juga fitur kolaborasi tadi juga ada faktor keamanan yang terjaga lewat proyektor ini. Ada enkripsi ya, namanya AES 128 bit, karena ya mungkin ini proyektor buat office ya, buat kantoran, jadi data yang ada di dalam sini juga bakalan dijamin aman. Nah, satu lagi, untuk speakernya sendiri dari proyektor ini juga kenceng banget ya, karakteristiknya tuh enak, clear suaranya, dan bassnya juga lumayan nendang. Single combat. If you win, you'll have your freedom. And when I say you want my take what I want, so amen. You ain't real, no doubt. Y'all feel the rap, but I never. So yes guys, I think itu aja tadi proyektor pertama di dunia dengan Windows 11 yang terintegrasi langsung di dalamnya ya. Secara pemakaian pasti ini cocoknya buat kantoran sih, buat kalian yang kerja di kantor yang butuh sering presentasi, ya ini bakalan oke banget. Sisi positifnya sih tadi ya udah include kayak semacam PC di dalamnya dengan Windows 11, jadi kantor mungkin nggak perlu pengeluaran ekstra lagi buat beli PC tambahan ya. Dan di luar itu juga fitur-fitur wireless split screen tadi juga kepake banget buat meeting kantor biar lebih produktif untuk brainstormingnya. Dan kualitas projection dari segi visual dan dari segi audionya juga udah bagus banget. Catatan gue adalah lebih ke specs PC internalnya aja yang cukup basic ya. Jadinya nggak bisa ngejalanin aplikasi-aplikasi yang berat-berat banget, apalagi gaming. Ini buat kerja ya guys, bukan buat gaming. Nah, buat harganya sendiri, proyektor BenQ EH620 ini dijual di harga resmi Rp39.500.000. Secara value-wise ya, wow sih ya, harganya tinggi memang, tapi buat office yang mungkin lingkungannya butuh yang simple, minim kabel, proyektor ini bisa jadi solusi yang pas.